Di jalan dia menangis, di masjid dia menangis, di tempat ibadah dia menangis. Bahkan kemudian setiap kali kami menemukan dia senantiasa basah dengan air mata karena memikirkan kehidupan akhirat. Wah, berarti kalau dia adalah orang yang setiap harinya hampir-hampir penuh dengan air mata karena memikirkan kehidupan akhirat, sehingga perumpamaan dalam bahasa kitab, dia seakan-akan seperti ditimpa musibah yang besar. Kalau seandainya Anda kemudian ditanya, lebih besar manakah musibah yang ada di belahan dunia ini dibandingkan dengan musibah kematian? Lebih besar mana pula musibah antara kemudian tatkala orang mati, orang meninggal, pulang kembali kepada Allah tanpa membawa iman. Lebih besar mana dengan keadaan mati yang seperti itu dibandingkan kemudian musibah-musibah yang ada di dunia? Lebih besar mana tatkala kemudian hamba Allah harus berdiri di hadapan Allah, kemudian ditanya oleh Allah, hal nabil kata wakala, apakah kemudian kau melakukan dosa seperti ini, seperti itu? Lantas hamba itu menjawab, ya, aku melakukan seperti ini, seperti itu. Bukankah itu adalah musibah yang besar dibandingkan musibah-musibah di dunia? Kalau seandainya musibah di dunia mampu menghilangkan nyawa manusia, tapi kalau suatu saat musibah yang ada di dalam kehidupan akhirat, dan jika orang itu kemudian binasa, bukankah manusia akan dihantarkan menuju kehidupan yang sengsara di dalam neraka selama-lamanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Ikhwan wa ikhwah billah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an, ahli ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada makhluk apapun juga dan siapapun juga, baik yang ada di langit ataupun di bumi, pantas mendapatkan pujian, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah SAW, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang dimudahkan jalannya untuk meniti jalan-jalan yang menuju kepada surga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu kemudian dia melazimkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan hamba itu, yaitu untuk menempuh jalan yang menuju kepada surga. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan antum-antum semuanya untuk meniti yaitu jalan yang membawa kita semuanya untuk membawa menuju kepada surga Allah. Amin. Kemudian meneruskan pembahasan di kitab Uyunul Hikayat. Di bab pertama yang kemarin kan telah disinggung bahwa tokoh tabi'in
penghulu dari tokoh-tokoh zuhud ada 8. Kemarin yang sudah kita bicarakan adalah Amir bin Abdullah, yang kedua Robi bin Haisam, kemudian juga ada yaitu Abu Muslim Al-Haulani, kemudian juga kemarin yaitu Yazid atau Aswad bin Yazid, dan yang terakhir kemarin Masruq bin Ajda. Dan selanjutnya adalah yaitu Hasan Basri. Jadi tokoh yang akan kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini dari penghulu yaitu orang-orang zuhud dari kelompok tabi'in adalah Hasan Basri. Di kitab ini disebutkan wa ma'al Hasanul Basri, maka adapun Hasan Basri, fama ra'ayna hadan minan nas, maka tidaklah kami melihat seorang pun dari manusia, kami tidak melihat seorang pun dari manusia di belahan bumi ini, karena adwalu hazinan, itu yang paling panjang kesedihannya, minhu dibandingkan dia Hasan Basri. Kata penulis kitab di dalam periwayatan di sini, dia mengatakan kami tidak pernah mendapatkan seorang pun yang paling panjang kesedihannya dibandingkan Hasan Basri. Yang perlu menjadi garis bawah di sini, yang disedihkan Hasan Basri itu bukan dunia yang ia inginkan, bukan itu. Bukan pula yang ia sedihkan karena ketidakadaan segala harta benda dunia, bukan itu. Atau yang dia sedihkan bukan karena permasalahan kedudukan, jabatan di tengah-tengah kehidupan manusia, juga bukan itu. Tapi yang membuat dia sedih seakan-akan panjang kesedihannya itu karena permasalahan dia memikirkan kehidupan akhirat. Dia memikirkan bagaimana nasibnya tatkala ia meninggal. Ia memikirkan bagaimana nanti tatkala berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Dia juga memikirkan bagaimana nanti segala perbuatan yang ia lakukan, baik yang kecil ataupun yang besar, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan dia juga menangisi atau bersedih terhadap segala yang nanti pada dasarnya manusia suatu saat akan melewati neraka. Apakah kemudian dia menjadi orang yang selamat sampai menuju surga, atau kemudian dia terjumus dan kemudian jatuh ke dalam neraka. Itu yang dia sedihkan. Dia adalah orang yang senantiasa disibukkan oleh air mata kesedihan memikirkan kehidupan akhirat. Pada saat hidup di zaman kita hari ini, manusia banyak mencurahkan kesedihan, air mata, atau segala kegundaan untuk memikirkan dunia. Hari ini kita juga mengalami kesedihan. Hari ini juga kemudian kita mengalami kesusahan. Hari ini mungkin kemudian kita sering memikirkan segala sesuatu. Tapi bedanya dengan mereka, kita disibukkan oleh segala air mata, kesedihan, kesusahan karena memikirkan dunia. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang sedih karena memikirkan akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam hadis, tatkala Rasulullah berjalan-jalan bersama Jabir bin Abdullah. Rasulullah pernah berjalan bersama Jabir bin Abdullah di pasar Madinah. Pada saat itu Rasulullah akhadha, dan Rasulullah menemukan bangkai kambing yang kecil, cacat telinganya. Lantas oleh Rasulullah kemudian kambing kecil yang kemudian sudah menjadi bangkai itu diangkat oleh Rasulullah, ditunjukkan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian dia Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, adakah di antara kalian semuanya yang menghendaki kambing ini hendak dibeli dengan harga 1 dirham? Para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, kalau seandainya kami kemudian membeli kambing itu, untuk apa kemudian kambing itu ya Rasulullah? Lantas tatkala seperti itu Rasulullah kemudian berkata, adakah di antara kalian sekiranya kemudian bangkai kambing ini aku berikan saja kepada kalian, tidak perlu kalian kemudian untuk membelinya? Lantas kemudian sahabat berkata,
Ya Rasulullah, kalaupun seandainya kambing itu hidup, kambing itu cacat, kambing itu kurus ya Rasulullah. Lantas bagaimana keadaannya jika kambing itu sudah menjadi bangkai? Maka bagi kami tidak ada yang menginginkannya, sekalipun kambing itu diberikan. Lantas Rasulullah bersabda, wallahi la dunya ahwanu 'ala Allahi, sesungguhnya demi Allah dunia ini adalah lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pandangan kalian semuanya sahabatku terhadap bangkai kambing ini. Artinya mereka ulama-ulama tabi'in dari pemuka-pemuka zuhud, orang yang mengerti betul hakikat kehidupan antara dunia dan akhirat. Bukankah Rasulullah menyebutkan ma fid dunya wal akhirah, umpamaan dunia dengan akhirat itu yaj'al ahadukum usbahu fil yami, itu seperti perumpamaan kalian semuanya itu memasukkan jari telunjuk ke dalam lautan. Lantas lihatlah apa yang kemudian kau dapati di jari telunjuk tersebut di dalam air lautan itu. Artinya pantas seorang Hasan Basri dia larut di dalam kesedihan. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya yang hari ini mungkin kita jarang memikirkan terhadap kehidupan setelah kematian. Kita sering disibukkan oleh urusan-urusan yang sifatnya adalah dunia. Ini cukup menjadi cambuk bagi jiwa kita semuanya, yang mungkin hari ini kita jarang memikirkan dan memahami bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian. Bukankah itu adalah kehidupan yang abadi? Lantas kemudian kata perawi di dalam kitab ini, ma kunna narahu, tidaklah kami ini melihat dia Hasan Basri illa kecuali hadisa ngahdi bin musibah. Tidaklah kami melihat Hasan Basri pada bilangan setiap harinya kecuali seakan-akan ia ditimpa musibah yang sangat besar. Kecuali kami mendapati dirinya seakan-akan dirinya itu ditimpa musibah yang besar. Di jalan ia menangis, di masjid ia menangis, di tempat ibadah dia menangis. Bahkan kemudian setiap kali kami menemukan dia senantiasa basah dengan air mata karena memikirkan kehidupan akhirat. Wah, berarti kalau dia adalah orang yang setiap harinya hampir-hampir penuh dengan air mata karena memikirkan kehidupan akhirat, sehingga perumpamaan dalam bahasa kitab, dia seakan-akan seperti ditimpa musibah yang besar. Kalau seandainya Anda kemudian ditanya, lebih besar manakah musibah yang ada di belahan dunia ini dibandingkan dengan musibah kematian? Lebih besar mana pula musibah antara kemudian tatkala orang mati, orang meninggal, pulang kembali kepada Allah tanpa membawa iman? Lebih besar mana dengan keadaan mati yang seperti itu dibandingkan kemudian musibah-musibah yang ada di dunia? Lebih besar mana tatkala kemudian hamba Allah harus berdiri di hadapan Allah, kemudian ditanya oleh Allah, hal ngambil kata wakala, apakah kemudian kau melakukan dosa seperti ini, seperti itu? Lantas hamba itu menjawab, ya, aku melakukan seperti ini, seperti itu. Bukankah itu adalah musibah yang besar dibandingkan musibah-musibah di dunia? Kalau seandainya musibah di dunia mampu menghilangkan nyawa manusia, tapi kalau suatu saat musibah yang ada di dalam kehidupan akhirat, dan jika orang itu kemudian binasa, bukankah manusia akan dihantarkan menuju kehidupan yang sengsara di dalam neraka selama-lamanya? Makanya kemudian di dalam bahasa kitab ini disebutkan dia seakan-akan ditimpa musibah yang besar. Ini kan pelajaran buat kita semuanya. Nanti begitu kita pulang, sesekali lah antum itu duduk di rumah antum semuanya, kemudian merenung terhadap segala apa saja yang selama ini mungkin kita lakukan. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan dengan kedua tangan. Berapa banyak pula kemudian langkah kaki itu menuju kebatilan. Berapa banyak pula dosa-dosa yang hari ini pula kemudian belum pernah kita kemudian memohon ampun kepada Allah. Sehingga kata ulama tabi'in, wa yang kulli muslim, hendaklah bagi seorang muslim itu memiliki tempat di rumahnya, sekedar duduk bersama Allah,
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dunia seperti itu. Kalau seandainya Hasan Basri dia ahli ibadah, ahli sujud, bahkan kalau suatu saat kemudian dia mengajar ilmu, muridnya sampai jumlah 3.000. Kalau dia mampu kemudian mengalami kesedihan memikirkan kehidupan akhirat sampai berlama-lama seperti itu, berapa waktu yang kita butuhkan untuk memikirkan kehidupan akhirat? Apakah cukup 1 hari atau 2 hari, 1 minggu, atau bahkan 1 bulan? Kalau seandainya Hasan Basri kemudian mampu dia mengalami segala kesusahan karena memikirkan akhirat, seharusnya kita jauh lebih pantas untuk banyak menangis kepada Allah. Karena bersama dengan itu, kita adalah orang-orang yang baik. Ibadah kita tidak seberapa. Bahkan kemudian segala amalia yang telah kita lakukan pula selama ini, kita tidak tahu pula apakah diterima oleh Allah ataukah tidak. Sing lebih pantasnya itu kan jadi direct dibandingkan Hasan Basri. Lantas waqala, kemudian Hasan Basri berkata, ini perkataan Hasan Basri, wa anta, wahai manusia, engkau itu adalah kumpulan hari-hari yang terhitung. Kata dia Hasan Basri, wahai manusia, kalian semuanya itu hanyalah kumpulan hari-hari yang terhitung. Direct nih dipikir-pikir urip nang alam dunia, kita kan hanya kumpulan hari. 1 minggu telah berjalan menjadi 2 minggu. Lantas kemudian genap pula 1 bulan. 1 bulan kemudian genap 1 tahun. Ketika kita kumpulkan menjadi bilangan 20 tahun, tidak lama pula 30 tahun, tidak lama pula kemudian 40 tahun, tidak lama pula kemudian 50 tahun. Terlebih zaman kita hidup hari ini, waktu yang kemudian manusia rasakan seakan-akan itu bergulir cepat, tidak terasa. 1 tahun menuju 1 tahun berikutnya seakan-akan cepat. Dan Rasulullah SAW telah mengisyaratkan yang dimana waktu manusia tidak banyak, sehingga Rasulullah menyebutkan inna amara ummati, sungguhnya usia umatku yaitu di antara bilangan 60 sampai 70. Wa aqalluhum, dan sungguh sangat sedikit yang melampaui jumlah umur melebihi 70. Artinya kita tinggal hitung-hitungan. Kalau Anda yang memiliki usia 40 tahun, kalau dihitung usia umat Nabi 70, tinggal 30 tahun. Kalau Anda yang mengalami hari ini usia 60 tahun, berarti Anda tinggal hitung-hitungan, masih 10 tahun yang tersisa. Kalau Anda yang hari ini kemudian telah berusia 67 tahun, berarti tinggal 3 tahun. Kalau Anda hari ini yang telah berusia 70 tahun, maka hari kepulangan kita telah dekat kepada Allah. Itu saja waktu yang tersisa di dalam hidup. Kalau seandainya waktu itu sampai, dan kita tidak tahu seberapa jauh waktu yang masih tersisa yang kemudian Allah berikan kepada kita semuanya. Boleh jadi mungkin kita semuanya yang ada di dalam masjid ini, ada yang tinggal 10 tahun, ada yang tinggal 5 tahun, ada yang tinggal 3 tahun, ada yang tinggal beberapa tahun, bahkan mungkin ada yang tinggal beberapa bulan. Lantas bagaimana keadaan manusia tatkala kemudian pulang kembali kepada Allah dalam keadaan dia lalai, dia belum siap persiapannya, padahal waktu yang dibutuhkan cukup singkat dan hari kematiannya telah tiba. Tentunya menjadi penyesalan yang tidak akan berujung kesedihannya. Maka kemudian kata Hasan Basri, yabna Adam, wahai manusia, engkau semuanya itu hanyalah kumpulan hari-hari yang singkat dan terhitung. Wa idza dahabba, tatkala 1 hari itu berlalu, maka berlalu pula hidupmu. Kata Hasan Basri, ketika 1 hari telah berlalu, berlalu pula hidupmu. Maksudnya adalah 1 minggu kemarin dibandingkan 1 minggu hari ini, malam Senin hari ini dibandingkan malam Senin yang kemarin. Artinya kalau malam Senin hari ini, maka jatah hidup kita telah berkurang 1 minggu. 1 hari yang kemudian kita lalui, maka jatuh hidup kita berkurang 1 hari, dan seterusnya. Karena manusia hanyalah kumpulan hari-hari. Yang lebih celaka adalah manusia hidupnya singkat, akan tetapi memiliki tanggung jawab yang berat,
dan tanggung jawab itu membawa dampak, apakah menuju kebahagiaan yang selama-lamanya ataukah menuju kebinasaan yang selama-lamanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.